Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Udah lama nih nggak main Tamiya karena sibuk kerja. Dan kebetulan akhir-akhir ini di Bogor lagi hujan terus, jadi gabut di rumah dan keinget pengen main Tamiya sama bongkar-bongkar Tamiya yang udah lama didiemin ya. Kalau teman-teman masih ingat, ini adalah Tamiya Aero Avante yang pernah kita bahas ya. Kalau yang belum sempat untuk melihat videonya, bisa dicek video sebelumnya. Ada fitur-fitur dan apa aja yang kita dapat dari Tamiya Aero Avante, yang sebenarnya ini adalah Tamiya Aero Avante Starter Pack. Namun kebetulan kurang lebih di 7 bulan yang lalu terakhir kita main Tamiya ya. Kita ada perlombaan untuk Tamiya Underbox atau STB, jadi kita protolin. Nah sekarang kita pengen buat si Aero Avante ini dengan setelan yang sebenarnya, yaitu setelan starter pack. Di sini untuk bagian depan kita pasang aja untuk tulang-tulangnya itu. Di sini kita masih pakai aluminium ya, bukan karbon. Ini adalah bawaan dari si Aero Avante ini, jadi kita nggak usah beli untuk part-partnya, tapi udah bawaan dari boxnya itu. Kita pasang aja langsung. Kebetulan untuk bagian-bagiannya udah agak lupa, soalnya udah lama nggak main Tamiya lagi. Jadi kalau pengen tahu detailnya bisa buka di video yang sebelumnya aja. Sambil nikmatin hujan, sambil ngoprek si Tamiya ini. Jadi serasa reuni ya. Nah di sini kita pasang aja untuk part-partnya pakai baut agar kenceng ya. Biar nanti kalau nabrak nggak langsung kena bagian tulangnya, tapi kena untuk di bagian-bagian yang untuk penguatnya ini. Jadi nggak langsung bengkong ataupun nggak langsung pecah ya. Nah di sini juga kita pasang untuk tiang-tiangnya, untuk nanti pasang roller ya. Jangan lupa untuk bagian tiang-tiangnya ini kita pasang piringan kecil ya, biar nggak gampang lepas atau kuat. Terus kita pasang bushing untuk nanti si rollernya ini agar bisa berputar. Kebetulan untuk rollernya ini masih plastik ya, masih sama kayak yang dulu, belum saya rubah atau upgrade jadi roller-roller logam. Masih sama karena saya mempertahankan untuk keasliannya. Jadi sayang kalau misalnya dirubah-rubah lagi jadi part-part yang lain. Dan untuk part Tamiya sendiri sebenarnya lumayan mahal ya. Kalau kita pengen murah sih sebenarnya bisa untuk beli part-part Tamiya yang bukan original, tapi biasanya agak ada kekurangannya. Kadang lepas sendiri, kadang bisa langsung bengkok. Jadi tergantung kualitas ya. Biasanya ada harga sih ada kualitas. Nah kalau untuk saya pengen aman aja, jadi pakai yang asli dari Tamiyanya sendiri. Nah di sini juga kita pasang spacer ya. Spacernya ini ukurannya yang kecil teman-teman. Di atasnya untuk di tiangnya kita pasang untuk biar nggak lepas. Ini masih plastik ya, warna biru ini juga bawaan semua. Nah yang sebelah kanan udah terpasang, nanti yang sebelah kiri kita pasang sama seperti yang tadi ya. Kita cepetin aja videonya.
pasang untuk bagian depannya. Sekarang tinggal kita pasang untuk di bagian sampingnya. Nah, untuk di bagian samping sendiri ini ada pemberatnya. Pemberatnya cukup satu aja, nggak terlalu banyak-banyak, biar jalannya pun nggak terlalu lambat. Karena semakin berat ataupun pemberatnya ini semakin banyak, pasti akan berpengaruh pada jalan si Tamiya ini. Tapi sebenarnya untuk pemberat sendiri disesuaikan kebutuhan ya teman-teman. Karena si pemberat ini juga ada fungsinya atau fungsi positifnya ya. Dia akan membuat si Tamiya ini stabil di perlintasan kalau sesuai porsi. Tapi kalau misalnya mesinnya yang masih standar dan dikasih pemberat, pasti jalannya akan menjadi lambat teman-teman. Dan si pemberat ini juga nggak cocok kalau misalnya dipakai pada Tamiya yang ada loopnya ya, untuk lintasan yang ada loopnya teman-teman. Apalagi dengan dinamo yang masih standar, pasti saat ada loopnya itu nanti di atas dia akan jatuh sendiri. Jadi intinya penggunaan pemberat ini sesuai porsi, sesuai kebutuhan kita, baik di depan, di belakang, ataupun yang di tengah ini. Nah, pada starter pack Tamiya Aerovante ini kita hanya dikasih untuk di bagian samping. Untuk bagian samping sudah dipasang semua teman-teman. Nah, ini udah kelihatan ya. Sekarang kita pasang untuk bagian belakang. Bagian belakang kita juga udah dibekalin ya pengatnya, jadi kita tinggal pasang aja, nggak usah nyari-nyari untuk yang pas mana, yang kalau kita misalnya beli pretelan sendiri ya, jadi kita harus searching dulu, harus cari-cari dulu yang pas mana. Kalau misalnya untuk Aero Avante yang starter pack ini memang sudah disesuaikan sama si Tamiya-nya sendiri, jadi kita udah tinggal pasang-pasang aja, udah nggak perlu khawatir part ini nggak sesuai, part itu nggak sesuai. Ini positifnya kalau kita beli Tamiya udah starter box, jadi simple. Kecuali kalau teman-teman memang sukanya ngulik ya, kalau teman-teman suka ngulik mungkin lebih baik beli standar lalu teman-teman cari part sendiri. Keuntungannya apa? Jadi kita bebas untuk partnya, kita bisa milih part yang biasa ataupun yang karbon, yang tentunya bisa disesuaikan dengan budget teman-teman. Udah lama nggak ngulik Tamiya, jadi agak lupa nih untuk pasang-pasangnya, jadi agak lama. Tapi teman-teman juga nggak perlu takut kalau misalnya bingung dalam memasang untuk part Tamiya ini. Sebenarnya udah ada buku panduannya di dalam boxnya, jadi tinggal baca, nanti di situ ada panduannya untuk pasang baut-bautnya di sebelah mana, part-partnya di sebelah mana, cara ngerakitnya seperti apa, itu udah lengkap sekali. Jadi saat merakit diusahakan sambil melihat buku panduan agar tidak terjadi kesalahan dalam merakit ataupun salah pasang-pasang part. Nah, di sini baut-bautnya kita pasang semua. Usahakan sampai kenceng ya. Soalnya kalau udah di perlintasan, biasanya apalagi kalau udah kenceng itu tabrak kanan, tabrak kiri. Apalagi kalau udah sampai lompat di luar lintasan atau luar arena, kalau nggak kenceng maka part-partnya bisa lepas satu-satu ya teman-teman. Apalagi part-part kecil seperti ini, nanti susah buat dicarinya. Nah, untuk menghindari seperti itu, jadi pasang dengan benar dan kencang teman-teman.
pasang untuk bagian atasnya, tinggal kita pasang untuk bagian rollernya ya. Pemasangan roller sebenarnya sama kayak di bagian depan, cuman untuk di bagian belakang ini rollernya dia ada double. Jadi pasangnya yang bawah satu, yang atas satu. Nah, seperti biasa kita beri ring kecil, terus kita pasang bushing, kita pasang rollernya, dan di sini kita juga pasang spacer di atas bagian roller. Ukuran spacernya sama seperti di depan. Kalau untuk milimeternya lupa untuk berapa ya. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri untuk detailnya di video perakitan Aero Avante yang pertama. Nah, di bagian atas juga kita pakai untuk rollernya ya. Rollernya juga masih sama, warna biru ini. Bahannya plastik kayak yang di depan. Seperti biasa, kalau udah terpasang dua-duanya, bagian atas kita kunci ya, biar si rollernya ini nggak keluar. Pastikan untuk kuncinya kenceng, tapi walaupun kenceng, si rollernya ini harus tetap bisa memutar. Soalnya kalau rollernya nggak memutar, nanti saat di lintasan susah untuk Tamiya-nya bergerak-gerak stabil. Di atasnya jangan lupa si penutup lagi ya. Nah, si penutup ini nanti bisa melindungi kita juga kalau misalnya saat menyetop untuk si Tamiya-nya ini. Nah, udah terpasang dua-duanya, roller bagian belakang, kanan kiri. Sekarang kita pasang untuk bracket atau bagian bawahnya. Ini untuk brake atau pengereman ya teman. Jangan lupa pasang bautnya juga, ini yang kencang ya, soalnya di bagian bawah. Nah, ini udah terpasang semua untuk bagian-bagian atau part-partnya ya. Udah kita pasang semua di Aero Avante ini. Terakhir kita pasang bagian bodi. Sekalian jangan lupa kita kunci ya. Nah, untuk perakitan Aero Avante ini udah selesai teman-teman. Tapi mesinnya belum kita coba. Jadi bagi teman-teman yang penasaran apakah si Aero Avante ini masih nyala dan masih berfungsi dengan baik, apakah masih bisa jalan di lintasan, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya teman-teman bisa mengikuti konten-konten kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.